Hai PKP Friends, selamat bergabung kembali dalam acara Discover, Dissertation Extension and Communication of Development. Pada kesempatan kali ini, di episode kedua, kita kedatangan rekan PKP. Kita akan membahas disertasi karya terbaik beliau, Mas Ishadianto Salim, yang berjudul Peningkatan Literasi Digital untuk mendorong penerimaan dan penggunaan platform Lentera Desa bagi penyuluh pertanian di daerah istimewa Yogyakarta. Dari judulnya ini aja udah kekinian sekali ya PKP Friends. Tapi sebelum masuk lebih lanjut, kita ulas terkait disertasinya Mas Salim ini. Nah, mungkin Mas Salim bisa sampaikan dulu nih. Karena setahu saya, Mas Salim ini kan S1 dan S2-nya dari ilmu kependidikan ya? Iya, betul Mbak Devi. Nah, kok bisa sampai dan memilih PKP? Mungkin ini bisa jadi insight juga buat teman-teman di rumah. Iya, jadi memang awalnya dulu pada tahun 2020 itu saya masuk ke sebuah lembaga pengabdian gitu di Fakultas Pertanian, namanya adalah Desa App. Jadi Desa App ini adalah mengelola aplikasi bernama Desa App, kemudian terjun di sana sekitar 1 kemudian 2 tahun. Wah, kira-kira ini jadi wadah saya untuk mengembangkan. Kebetulan dari dulu itu saya tertarik dengan digitalisasi gitu Mbak. Nah, ini salah satu hal yang bisa untuk mengembangkan keilmuan dan juga ketertarikan di bidang digital itu tadi. Jadi aplikasi itu terkait dengan penyuluhan juga gitu Mbak. Sehingga lama-kelamaan tertarik, kemudian akhirnya memilih untuk melanjutkan ke S3 penyuluhan dan komunikasi pembangunan gitu. Oke, ini menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi dari apa yang sudah disampaikan Mas Salim ini bahwa ternyata PKP itu bisa menampung segala passion yang ada, apalagi menjawab tantangan zaman yaitu berkaitan dengan digitalisasi tadi. Betul, iya. Nah, ini lanjut aja bisa juga terkait dengan pertanyaan selanjutnya Mas Salim. Iya. Di mana tadi passionnya Mas Salim memang dari digital, teknologi. Iya. Dan ini kalau kita cermati berkaitan juga dengan judulnya Mas Salim tadi. Iya, judul tentang disertasi. literasi digital Yeah. terkait platform Lentera Desa. Yeah. Nah, mungkin bisa Mas Salim ceritakan kembali apa yang menarik sehingga Mas Salim menggeluti tema ini untuk penelitian disertasi. Yeah. Jadi memang sesuai dengan apa yang menjadi latar belakang gitu ya untuk meneliti dan juga mengembangkan terkait dengan literasi digital ini. Jadi saya bicara dari data ya Pak ya. Jadi data dari asosiasi penyedia internet provider di Indonesia itu di lokasi, terutama di lokasi Yogyakarta itu menjadi lokasi yang memiliki penetrasi internet paling tinggi di se-Indonesia gitu. Jadi nomor 1 Yogyakarta itu. Tetapi di sana itu ada gap. Gapnya itu adalah walaupun penetrasi internet tinggi di Yogyakarta, penggunaan untuk kegiatan penyuluhan secara digital itu masih sangat kurang. Nah, ada beberapa kaitannya itu terkait dengan literasi digital yang masih rendah, kemudian dukungan dari government atau pemerintah juga masih rendah, dan juga yang terakhir itu adalah infrastruktur atau bisa katakan device, kemudian ketersediaan sinyal di lokasi yang jauh gitu dari BTS itu masih banyak dijumpai gitu. Itu salah satu yang melatar belakangi kenapa penelitian ini dilakukan. Gitu. Oke. Jadi ini bisa dibilang ada gap ya teman-teman, gap fenomena di mana Yogyakarta ini merupakan sebenarnya pemanfaatan teknologinya secara umum sudah tinggi. Sudah tinggi ya. Namun masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau secara maksimal. Betul. Oleh karena itu melalui penelitian ini Mas Salim itu mau memaksimalkan mungkin pembelajaran itu ya, pembelajaran melalui digitalisasi. Ya. Sehingga nih harusnya sih masyarakat banget ini dampaknya. Iya. Temuan apa nih yang menarik kira-kira dari penelitian Mas Salim? Saya cerita dulu ya Mbak. Jadi penelitian ini dilakukan kepada petugas penyuluh lapangan gitu ya. Jadi PPL yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi temuannya itu adalah digital literasi yang rendah tadi itu sebenarnya itu bisa ditingkatkan gitu Mbak. Kemampuan digital itu bisa ditingkatkan dan kemampuan digital literasi yang baik itu akan mendorong seseorang atau dalam tanda kutip adalah penyuluh itu sendiri itu untuk mau dan mengadopsi teknologi digital sehingga beliau itu bisa menerapkan ke dalam kegiatan penyuluhannya
di lapangan gitu. Itu salah satu temuannya. Kemudian temuan yang lain itu adalah ada beberapa variabel ya. Walaupun sebenarnya digital literasi itu tidak secara langsung mempengaruhi niat atau adopsi untuk menggunakan teknologi digital, tetapi ada variabel-variabel lain yang mendukung gitu untuk meningkatkan adopsi. Salah satunya adalah pengaruh dari sosial, kemudian fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, kemudian kalau kita lihat dari sisi internalnya itu adalah bagaimana sikap keinovatifan dari seseorang itu. Kompleks, tapi memang digital literasi secara tidak langsung itu bisa mendorong untuk niat dan juga mengadopsi teknologi digital gitu Mbak Devi. Berarti temuannya Mas Salim ini bisa dibilang ada faktor-faktor atau fenomena juga di luar literasi yang mungkin mendukung itu ya tadi ya Mas Salim, pemanfaatan teknologi itu. Ya. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai temuan yang menarik dari segi masyarakat ya, terutama kira-kira nih Mas Salim, disertasi ini menurut Mas Salim, apa kontribusinya bagi ilmu penyuluhan dan komunikasi pembangunan? Wah, ini pertanyaan yang cukup berat ya Mbak Devi ya. Tetapi dasarnya atau konsepnya itu memang ini kembali lagi kepada usaha untuk melakukan digitalisasi penyuluhan gitu ya. Sehingga ada satu hal yang memang saat ini atau itu sebenarnya amanat undang-undang ya, bahwa penyuluh itu satu penyuluh melayani satu desa. Tetapi saat ini jumlahnya itu masih sangat kurang dan di DIY itu rata-rata satu penyuluh itu untuk 700 petani. Satu penyuluh ya? Iya, itu jumlah yang sangat luar biasa berat bagi seorang penyuluh ya. Nah, kontribusinya untuk penyuluhan dan komunikasi pembangunan adalah bagaimana upaya untuk melakukan digitalisasi penyuluhan itu bisa dilakukan gitu Mbak. Oke, jadi cukup baik kontribusinya, baik itu dari segi masyarakat maupun keilmuan. Betul, ya, Nah, PKP Friends, sebelum kita tutup, mungkin dari Mas Salim sendiri ada kesan dan pesan atau mungkin ada satu kata yang terlintas begitu Mas Salim, begitu mendengar Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. Mungkin satu kata multidisiplin ya Pak ya. Jadi di sini di Prodi PKP ini saya bertemu dengan berbagai dosen dari latar belakang yang berbeda, dari fakultas yang berbeda, kemudian ketemu dengan rekan yang sangat bermacam-macam latar belakangnya, dari BWK, kemudian dari manajemen konstruksi dan lain sebagainya, dari peternakan, kemudian dari pertanian juga, bahkan dari penyiaran dan komunikasi Islam dan lain sebagainya. Itu cukup membuat beragam keilmuan itu menjadi satu, kemudian kita bisa mengelaborasi menjadikan sebuah prodi penyuluhan yang unggul luar biasa. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk waktunya Mas Salim dan untuk PKP Friends. Tadi udah disampaikan Mas Salim, beliau ini dari latar pendidikan yang mungkin berbeda ya. Sangat berbeda. Dari prodi kita yang namanya penyuluhan dan komunikasi pembangunan. Beliau ini dari latar belakang kependidikan. Jadi bagi teman-teman yang memiliki tadi kunci kata dari Mas Salim, multidisiplin, dari latar belakang pendidikan ilmu yang beragam, tapi ingin masuk dan menggali lebih lanjut dan tertarik dengan program studi kita, penyuluhan dan komunikasi pembangunan, bisa kepoin langsung nih media sosial kita di Instagram, yaitu pkp.pasca.ugm. Semoga sesi Discover kali ini dapat memberikan inspirasi, memperluas wawasan, dan mendorong semangat kita untuk terus berkarya melalui ilmu pengetahuan. Sampai jumpa di Discover selanjutnya, PKP Friends. Bye-bye.